Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Kamilatu Nabila dengan Prodi Teknik Informatika dari Universitas Muhammadiyah Magelang. Di sini saya akan mempresentasikan proyek saya, yaitu proyek yang bertemakan dengan aduan masyarakat. Di sini masyarakat bisa mengadukan keluhan yang berada di sekitar daerahnya. Jadi tanpa pergi ke kantor desa, masyarakat bisa langsung mengakses dengan mudah. Begitu. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan ada 3 role, yaitu admin, operator, dan masyarakat atau user. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan bagian admin. Di sini saat kita berada di dashboard akan ada 4 kotak yang disediakan. Yang pertama adalah user. User ini digunakan untuk apa? Untuk melihat ada berapa user yang sudah terdaftar. User di sini dimaksudkan seperti masyarakat. Jadi masyarakat di sini tidak bisa login atau registrasi sendiri. Jadi masyarakat di sini harus ditambahkan oleh si admin. Karena bagaimanapun juga web ini berbasis regional, yaitu kewilayahan. Jadi dalam suatu wilayah masyarakat tidak bisa registrasi sendiri. Jadi kelurahan, kades akan meregistrasikan dan memberikan username dan password default kepada masyarakat. Nah, masyarakat bisa mengganti atau tidak, itu terserah kepada masyarakat itu sendiri. Nah, di sini adalah form yang akan diisikan oleh petugas apabila akan menambah masyarakat. Nah, yang kedua, di sini semua pengaduan di sini berarti ada berapa pengaduan yang masuk, termasuk pengaduan masuk, pengaduan diproses, dan pengaduan selesai. Nah, di sini pengaduan diproses adalah status di mana pengaduan tersebut sedang dikerjakan atau ondati, sedang dalam masa pemenuhan oleh pemerintah. Nah, yang di sini adalah kotak untuk pengaduan selesai. Pengaduan selesai di sini diperuntukkan untuk data-data pengaduan yang sudah selesai dikerjakan atau proyek-proyek yang keluhannya itu sudah diperbaiki, seperti itu. Nah, di sini di sidebar sendiri, di sini ada drop down dikelola pengaduan, ada pengaduan masuk seperti di sini. Di sini tidak ada pengaduan masuk, jadi pengaduan yang masuk ada di drop down kelola pengaduan. Nah, di sini ada pengaduan proses sama seperti di sini. Yang sini ada pengaduan ditolak karena beberapa pengaduan itu tidak langsung diterima. Jadi mungkin bisa jadi masyarakat A sudah melaporkan dan sudah ditindaklanjuti, kemudian masyarakat B juga melaporkan. Jadi pengaduan ditolak bukan karena pemerintah tidak care terhadap masyarakat, namun bisa juga kasusnya adalah sudah dilaporkan dan sudah ditanggapi, begitu. Nah, yang di sini adalah pengaduan selesai seperti yang ada di sini. Nah, di sini tambah petugas sama halnya seperti masyarakat. Di sini petugas tidak bisa registrasi. Jadi petugas harus ditambahkan langsung oleh admin. Seperti halnya CEO menambahkan pekerja. Jadi pekerja tidak bisa registrasi. Hal ini juga mencegah supaya tidak ada oknum-oknum dari luar yang bebas registrasi, seperti itu. Nah, di sini adalah generator laporan. Generator laporan adalah kita melihat berapa laporan yang sudah masuk. Di sini ada sudah dikerjakan, pengaduan ditolak, dan yang lain-lain. Nah, ini adalah halaman pada admin. Jadi apabila kita menjadi admin, halaman ini yang akan kita jumpai. Nah, yang kedua adalah operator. Operator memang mirip-mirip sekali dengan admin. Di sini ada user, ada semua pengaduan diproses, dan pengaduan selesai. Dimana fungsinya sama, yaitu melihat ada berapa user, melihat semua pengaduan, melihat pengaduan yang diproses, dan melihat pengaduan selesai. Namun di sidebarnya di sini hanya ada drop down saja, tidak ada tambahkan petugas dan tambahkan masyarakat. Jadi operator ini seperti pekerja kantoran yang bekerja di kelurahan atau desa, seperti itu. Jadi pekerja di sini hanya bisa melihat laporan yang masuk dan
memberikan laporan kepada atasan, seperti itu. Nah, yang ketiga, di sini ada user atau masyarakat. Nah, masyarakat di sini hanya ada 2 kotak, yaitu pengaduan saya dan tanggapan dari petugas. Nah, di sini ada di sidebar sendiri ada tulis pengaduan. Di sini adalah form yang digunakan untuk masyarakat menambahkan pengaduan. Jadi, masyarakat bisa mengeluh di sini. Nah, di sini adalah di sini ada upload foto. Jadi masyarakat bisa melampirkan foto dari keluhan yang didapat. Nah, setelah itu data pengaduan. Di sini adalah data pengaduan yang pernah kita ajukan. Nah, kita bisa melihat nih di sini seperti sudah dikerjakan, pengaduan ditolak, dan yang lain-lain. Nah, di sini adalah tanggapan saya. Seperti itu. Baik, saya akan mendemokan salah satu cara pengerjaan di dalam web ini. Yang pertama, apabila saya jadi admin, saya bisa menambahkan masyarakat. Yang pertama, saya akan memasukkan nick. Nah, di sini juga kita bisa menambahkan petugas. Nah, kita bisa memilih. Nah, di sini operator akan langsung tampil. Nah, yang selanjutnya saya akan mendemokan sebagai masyarakat. Di sini saya akan menulis pengaduan. Lalu kita tambahkan beberapa file yang bisa mendukung argumen dan komentar. Nah, setelah disubmit, data akan masuk ke data pengaduan. Di sini ada tulisan sedang diverifikasi. Nah, setelah itu, saya menjadi admin atau sebagai operator, saya akan bisa melihat di sini. Nah, di sini ada pengaduan masuk. Kita akan cek juga di operator. Nah, di operator juga akan ada pengaduan masuk. Jadi, admin bisa saja menanggapi, namun admin juga bisa hanya diam dan melihat kinerja operator. Di sini saya akan menjadi operator dan saya akan menanggapi. Nah, setelah saya kirim tanggapan, akan masuk di sini. Ketika saya klik detail, nah, di sini tanggapan saya akan langsung terlampir. Seperti itu. Nah, apabila saya melihat pada kolom detail, di sini sudah ada tanggapan yang diberikan oleh operator atau admin. Jadi kita tidak bisa melihat siapa yang bisa memberikan tanggapan, namun kita bisa melihat tanggapan apa yang kita dapat. Seperti itu. Nah, seperti itu adalah demo dari web saya, yaitu aduan masyarakat. Sekarang kita akan lanjut ke penjelasan programnya. Baik, di sini saya akan langsung menjelaskan programnya. Karena CI3 ini berbasis MVC, yaitu model view controller, saya akan menjelaskan bagian view terlebih dahulu. Nah, view di sini artinya adalah tampilan. Yang pertama, saya memberikan beberapa folder sehingga bisa terstruktur filenya. Nah, yang pertama adalah folder part. Di sini berupa sidebar, terus header, footer, seperti itu. Yang pertama adalah back and footer. Di sini adalah format footer yang biasa kita pakai. Nah, di sini adalah footer. Di sini adalah bagian footer yang biasa kita tampilkan di dalam web foot, seperti halnya foot, yaitu di bawah. Jadi bagian ini akan ada di bawah di dalam web nih. Sistem pengaduan masyarakat. Jadi kita bisa melihat ada di sini. Nah, yang selanjutnya adalah head, seperti halnya kepala. Jadi ini adalah file yang berupa kepala. Nah, di sini sidebar. Sidebar adalah file yang mengatur ini bagian samping. Side adalah samping. Jadi di sini kita menggunakan perumpamaan if. Apabila level admin, hal ini yang akan keluar. Ada dashboard,
ada tulis pengaduan, data pengaduan, tanggapan saya, kelola pengaduan, pengaduan masuk, pengaduan diproses, pengaduan selesai, tambah petugas, tambah masyarakat, dan generate laporan. Nah, di sini adalah top bar. Top bar di sini digunakan untuk ini. Nah, begitu. Jadi di sini ada member ini untuk profil, untuk lain-lain. Yang terakhir adalah footer. Di sini adalah Java-nya, program Java. Ini adalah head. Nah, sekarang kita masuk ke view admin. Nah, apabila kita masuk ke dalam web sebagai admin, ini yang akan pertama kita jumpai. Nah, yang kedua adalah detail pengaduan. Detail pengaduan di sini berupa saat kita mengeklik tombol detail pengaduan, di sini yang akan tampil. Ini adalah edit masyarakat. Kita bisa mengedit apabila data masyarakat ada yang berubah, misal alamat, nomor HP, begitu. Jadi kita bisa mengubah. Edit petugas sama halnya dengan edit masyarakat. Kita bisa mengubah nomor HP, kita bisa mengubah alamat dari si petugas. Ini adalah generate laporan. Generate laporan di sini berupa rekap data yang bisa kita print. Namun versi PHP ini tidak mendukung, jadi sedikit saya relakan fiturnya. Yang ini adalah masyarakat. Di sini digunakan untuk melihat masyarakat. Di sini adalah melihat untuk petugas. Ini adalah melihat halaman semua pengaduan. Di sini untuk melihat tanggapan detail. Yang ini untuk melihat form. Di sini kita bisa mengirim tanggapan, membuat tanggapan. Ini adalah tanggapan diproses. Ini untuk tanggapan selesai. Ini apabila tanggapan ditolak. Dan ini untuk halaman tanggapan. Yang selanjutnya saya akan masuk ke masyarakat. Apabila saya masuk sebagai role masyarakat, ini adalah dashboard yang pertama kali saya temui. Hanya ada pengaduan saya dan tanggapan dari petugas. Seperti halnya halaman ini, pengaduan saya dan tanggapan dari petugas. Nah, selanjutnya adalah data pengaduan. Di sini adalah kita bisa melihat data pengaduan yang pernah kita ajukan. Yang kedua adalah edit pengaduan. Kita juga bisa mengedit pengaduan yang kita unggah apabila ada salah penulisan kata atau salah lokasi seperti itu. Nah, di sini ada pengaduan detail. Kita bisa melihat detail dari pengaduan tersebut apabila sudah dikomen atau belum. Nah, di sini adalah pengaduan. Kita bisa ini adalah form. Ini adalah form yang digunakan oleh masyarakat untuk mengisi pengaduan. Ini adalah data tanggapan saya, yaitu digunakan untuk melihat tanggapan dari admin atau petugas. Di sinilah user. Ini adalah view untuk ganti password apabila user ingin mengganti password. Nah, ini adalah view untuk profile. Ini juga untuk blog apabila halaman yang kita cari itu tidak sesuai dengan apa yang dipanggil. Ini adalah rawan PDF seperti halnya tadi yang saya katakan. Fitur ini sedikit saya relakan, padahal ini adalah fitur yang lumayan saya banggakan. Jadi karena versi PHP-nya masih terlalu tinggi, apabila saya downgrade takut malah filenya korup atau tidak bisa dibuka, jadi saya relakan. Di sini adalah view untuk login. Di sini adalah login untuk petugas, jadi saya bedakan. Nah, di sini saya akan masuk untuk ke model. Model yang pertama adalah masyarakat model. Model ini digunakan untuk function masyarakat atau yang biasa digunakan yang berkaitan dengan masyarakat. Ini adalah pengaduan, digunakan untuk hal-hal yang berkaitan dengan aduan masyarakat seperti keluhan atau lain-lain. Nah, di sini ada petugas, bisa digunakan untuk petugas, digunakan untuk hal yang berkaitan dengan petugas. Nah, ini tanggapan. Seperti halnya pengaduan, tetap harus ada tanggapan karena tadi ada komentar. Jadi ini adalah model yang digunakan untuk menanggapi. Nah, setelah itu saya akan ke controller. Nah, yang pertama, saya membedakannya menjadi 4 folder, yaitu admin, out, masyarakat, dan user. Seperti role-nya, seperti alurnya, saya akan masuk ke dalam out terlebih dahulu. Yang pertama, blocked controller ini yang digunakan tadi untuk apabila halaman yang kita cari itu invalid.
Nah, yang kedua adalah change password. Di sini digunakan untuk apabila masyarakat atau petugas ingin mengganti password yang telah diberikan oleh admin atau kelurahan, seperti itu. Nah, di sini adalah login controller. Controller ini digunakan untuk mengendalikan gerak user saat login. Jadi di sini ada index, ada cek login untuk mengecek session dan username dari user apakah sudah benar. Nah, di sini ada sudah. Nah, di sini ada login petugas, sama halnya seperti login controller biasa tadi. Di sini hanya diperuntukkan untuk petugas. Nah, di sini adalah logout untuk keluar. Lalu untuk register, di sini saya juga tidak gunakan. Nah, yang kedua, saya akan pergi ke folder admin. Nah, di sini adalah dashboard controller, digunakan untuk mengkontrol halaman dashboard. Di sini ada index. Di sini akan mengeload beberapa view seperti backend head, backend sidebar, backend top bar, backend admin dashboard, backend footer, dan backend foot. Nah, di sini juga mengambil data. Selanjutnya adalah laporan controller. Laporan controller di sini digunakan untuk laporan yang masuk. Seperti ini, index generate laporan. Nah, seperti itu. Lanjut selanjutnya adalah controller masyarakat. Nah, di sini digunakan untuk hal-hal yang berhubungan dengan masyarakat seperti indeks, create di sini diperuntukkan untuk apabila admin ingin menambahkan masyarakat. Nah, di sini ada edit untuk mengedit dari masyarakat, di sini delete untuk menghapus data dari masyarakat itu sendiri. Yang selanjutnya adalah petugas controller. Sama halnya seperti masyarakat, ini bedanya hanya untuk petugas. Nah, ini untuk tanggapan. Jadi bisa memberikan tanggapan dari keluhan yang diberikan oleh masyarakat. Nah, yang selanjutnya adalah masyarakat. Nah, untuk masyarakat, di sini ada dashboard controller yang digunakan untuk mengontrol halaman dashboard. Yang selanjutnya adalah pengaduan controller, karena masyarakat hanya bisa mengadu dan melihat komentar yang diberikan oleh admin, jadi controllernya hanya ada 2. Yang selanjutnya adalah user. User di sini digunakan untuk mengganti profile, seperti profile controller seperti itu. Baik teman-teman, terima kasih sudah mendengarkan. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.